Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Didal Faris. Saya dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya dari jurusan Informatika. Kelas saya di kelas A. Saya akan Oh ya, saya lupa untuk mata kuliah ini, mata kuliah Sistem Operasi. Jadi pertama, saya di sini mau ngapain sih? Di sini saya akan menginstalasi atau mendownload sebuah OS, yaitu Linux dan juga Windows. Kayak pertama-tama, karena saya di sini pakai VirtualBox ya, atau virtual machine. Jadi di sini saya akan download dulu virtual mesinnya ya sebelum mendownload kedua OS tersebut. Jadi pertama-tama kita masuk ke Chrome, Google atau manapun. Kita download VirtualBox-nya itu dengan ketik VirtualBox, lalu pencet nih download, klik download. Nah, untuk Windows kita pakai Windows Host. Nah, untuk OS, kalau untuk Linux yang ini. Nah, kalau udah kan di sini saya udah. Kita langsung buka buka saja nih. Kita buka ya. Kita buka VirtualBox-nya. Nah, udah gitu, ini berarti tandanya udah ke-download. Nah, lalu step keduanya kita download ini kedua OS tersebut, Windows dan Linux. Nah, di sini saya udah download nih Windows dan Linux-nya. Nih, filenya yang ISO ya, ISO. Nah, Windows dan Ubuntu. Saya di sini Linux-nya pakai yang Ubuntu ya, versi Ubuntu. Nah, kita langsung aja ke ini VirtualBox. Kita buka VirtualBox-nya. Di sini kita new, kita buat sebuah OS untuk di ini VirtualBox. Di sini namanya kita kan pertama mau Windows dulu, berarti kita buat Windows dulu. Windows 11. Nah, di sini kita select orders, files orders, kita cari ISO yang ini, yang Windows. Open ISO tersebut. Nah, next. Nah, ini kan username, ini password. Nah, kita ganti aja passwordnya atau namanya. Namanya kita ganti juga passwordnya. Nah, kalau udah, hostname-nya jangan Windows 11 deh. Kita ganti yang lain. Karena ini sama. Nah, jangan kasih spasi. Nah, ini udah bisa di next ya. Di sini ada base memory atau RAM. Di sini ada CPU-nya. Terserah kalian mau seberapa. Next. Di sini juga ada untuk hard disk ya, penambahan hard disk. Next aja udah ini. Nah, di sini. Nah, di sini kan udah tuh, udah terpasang ya di sini ISO image-nya yang ini ya. Ini berarti kalian udah kepasang di sini. Finish. Nah, di sini dia akan menjalankan sebuah OS Windows-nya di Windows 11-nya. Nah, ini dia starting. Oke, di sini ada sebuah sedikit kesalahan, gak apa-apa, sebentar doang. Oke, nah
karena saya tadi nggak mencet spasi buat press and key tadi tuh. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya kalau misalkan rame karena saya mengerjakannya di luar atau di warnet ya, karena laptop saya sedang error, mohon maaf ya. Oke, di sini saya skip dulu ya untuk loadingnya karena masih lama sekali. Di sini uh, sudah ada ya tampilan untuk Windowsnya. Untuk bagian Windows di sini ada ya seperti biasa Windows pada umumnya. Untuk instalasi Windowsnya sudah selesai. Sekarang bagian instalasi pada Linux ya. Di sini kita ini offin aja ya, kita matiin aja bagian Windowsnya. Nah, buat kalian yang tidak tahu downloadnya di mana, di sini saya downloadnya di Google. Ketik download Windows. Nah, download Windows 11. Saya tadi pakai Windows 11. Nah, di sini ya. Karena saya tadi pakai VirtualBox, jadi saya pakai yang ISO. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, sebentar ya teman-teman, ini lagi loading. Nah, sambil nunggu loading, kita keluar dari Windowsnya dulu aja. Nah, power off aja, power off the machine. Nah, oke. Sekarang bagian nah ini dia bagian Windows yang akan di-download di VirtualBox atau virtual machine. Yang download tuh yang bagian ini, download Windows ISO for 64 device. Nah, sebelum download tuh ada ini dulu persyaratannya ya, ada tuh. Mohon maaf untuk teman-teman dan ibu mata kuliah pada sistem operasi ini. Untuk yang Linux versi Ubuntu itu gagal karena terlalu berat di PC-nya. Jadi kita pakai yang lebih ringan saja, itu Linux yang versi Mint ya. Di sini saya sudah mendownloadnya ya. Downloadnya bisa di Google ya. Ini aja. Download untuk teman-teman yang belum tahu, Mint. Pokoknya ada di Google, download Linux Mint. Nah, ini dia. Nah, di sini ya. Kalian pencet aja yang ini. Saya di sini langsung skip aja ke bagian instalasi. Nah, untuk bagian instalasi kalian untuk teman-teman buka VirtualBox-nya lagi seperti biasa. Lalu new, kita buat Linux ya. Ini Linux. Nah, untuk yang ISO-nya sama, tapi ini kita sekarang bagian yang Mint ya, bukan yang Ubuntu. Untuk yang Ubuntu masih di ini. Nah, bentar, kita cari dulu ya, ada di mananya. Untuk yang file Ubuntu itu ada, nah ini dia, Linux Mint ya. Open aja udah. Kita nah next. Oh ya, untuk foldernya ya, tadi kan nggak bisa, berarti itu karena foldernya belum kita custom. Kita ke download. Tadi dia ada Linux ya, tadi aja nggak apa-apa. Nah, ini dia Linux. Nah, ini select folder Linux. Oke, kita next. Di sini biasa ada RAM dan memori, mirip seperti Ubuntu, Linux Ubuntu.
Untuk RAM itu di 4000. Nah, untuk ya sekitaran 4000. Untuk terserah kalian lah sebenarnya. Karena saya nyamannya di sini ya. Untuk yang CPU juga sama aja. Nah, untuk yang enable EFV ini gak usah, ya itu ini sih ya opsional aja. Next. Nah, ini next lagi. Ini hard disk seperti biasa. Nah, ini finish sudah, kita langsung instalasi saja. Nah, kita start. Untuk yang Ubuntu itu sudah saya install, cuma terlalu berat di PC saya jadi tidak kuat. Jadi makanya saya pakai yang lebih enteng, lebih ringan dipakai, yaitu Linux. Ini Linux Mint. Ya, kita yang pertama ini ya, start Linux Mint. Nah, enter, kita tunggu. Nah, dia kalau misalkan yang Ubuntu tadi dia tuh terlalu lama di pas bagian instalasi loadingnya. Kalau yang Mint itu dia lebih enteng, lebih ringan. Jadi untuk dipakai di virtual machine atau virtual box itu dia lebih cepat. Nah, ini dia contohnya. Dia langsung jadi, dia langsung masuk ke OS-nya. Sementara kalau yang Ubuntu tadi dia terlalu berat untuk PC yang masih. Nah, ini ada install Linux Mint-nya. Kita install dulu Linux Mint-nya. Loading, tunggu, kita tunggu sebentar ya. Sebenarnya untuk Linux, kedua Linuxnya sama saja sih menurut saya. Sebentar ya. Nah, tadi kan kita sudah nyampe sini ya, udah sampai OS ya, OS-nya. Nah, kalian pencet ini ya, install Linux Mint. Nah, di sini ada pemilihan untuk language atau bahasa. Kita pakai bahasa Inggris. Kita continue. Nah, untuk bahasa Inggrisnya di sini ada banyak ya. Saya mau kayak ini aja, US, karena saya pakai US. Nah, untuk itu kalau sudah kita continue saja. Sorry, ini agak lama. Ini udah bagian multimedia kode. Kita checklist ya agar terinstall. Kita continue lagi. Ini sedang preparing. Kita tunggu sebentar, kita sabar. Nah, di sini memakan waktu yang lumayan lama, tapi tidak terlalu lama seperti yang Ubuntu itu. Nah, untuk teman-teman jika sudah, langsung saja install now kan, teman-teman. Ya, betul sekali, install now. Oke. Kita lanjutkan, continue. Untuk ininya, untuk instalasinya mirip seperti Ubuntu yang saya tadi itu, cuma ini yang versi Mint. Nah, sebentar ya. Ini masukin nama saya dulu. Untuk teman-teman, nama teman-teman ya, jangan nama saya. Nah, ini passwordnya. Oke, sudah, kita next. Nah, sini deh, ini sudah di bagian loadingnya. Saya percepat ya agar lebih mudah di sini. Nah, menarik ya di Mint ini, dia bisa sekalian dipakai gitu loh. Untuk instalasinya. Jadi kan sini saya instalasinya belum selesai, sebentar lagi. Tapi ini bisa langsung di terminal. Ya tuh kan kalau yang Ubuntu yang tadi saya itu dia nggak bisa sekalian dipakai. Jadi yang sebelah tuh dia harus install sampai selesai. Kalau yang Mint ini dia langsung bisa sekalian gitu loh. Kita install sini, kita juga bisa pakai terminalnya untuk pencet. Nah, jadi misalkan kita mau buka terminal yang tadi kita mau contohkan itu misal ls. Nah, ls itu untuk melihat daftar file dan directory atau directory itu folder ya.
folder saat ini. Nah, kita ls. Nah, itu dia ada ini ya. Ini kita continue aja, nggak apa-apa. Karena kita sedang terminal ya, sedang melakukan pengecekan pada terminal. Nah, kita ls coba. Nah, sini kan ada tuh desktop, download pictures. Nah, recovery, oke. Sekarang kita ke pw. pw itu untuk sorry, pwd ya teman-teman. Saya di sini kurang terlihat karena sedikit minus. pwd. Nah, pwd itu untuk menampilkan folder kerja. Nah, saat kalian, dia tuh bakal nampilkan kalian tuh bakal ngapain loh di saat ini di PC tersebut. Min. Nah, sekarang kita cd untuk memindahkan foldernya. Nah, udah gitu kita mkdir. mkdir itu untuk membuat direktori yang baru. Oke, teman-teman, ada kesalahan. Nah, tadi namanya ketinggalan, saya lupa saya ketik. Nah, ini ya direktorinya jangan lupa di ini ya. Nah, kita enter. Nah, jika sudah, kita touch itu untuk membuat file barunya. Untuk touch untuk touch berserta nama file. Oke. Nah, ls kembali. Nah, untuk menyimpannya itu ya, untuk membuatnya. Oh ya, ls nama directory recovery itu berarti sudah terbuat untuk foldernya. Untuk namanya itu nama file txt ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita ke rm itu untuk menghapus ya teman-teman, menghapus file yang nih ada di template name directory ini. Ya, untuk menghapus di bagian ini aja nih, apa ya, saya lupa namanya teman-teman, foto folder teman-teman. Maaf teman-teman, saya di sini sedikit lupa. Oke. Folder teman-teman, bukan sebuah nama directory tapi folder yang ada di dalam tadi itu ya, di ls, di dalam foldernya itu. Untuk menghapus di dalam folder tersebut, kita ke bagian cp nama. Nah, cp nama ini untuk copy ya, copy nama, copy file kita. Untuk nama ya, untuk nama kita gitu, terserah. Nah, sini kita copy paste aja, kita taruh bawah. Nah, oke teman-teman, copy nama file txt. Nah, kita kopas yang di atas, slice, download. Nah, enter. Lalu ls, maksudnya cd cd pindahkan. cd itu untuk memindahkan dokumen, download. Untuk download itu maksudnya directory ya, folder, bukan mendownload tapi directory pada download. Nah, itu dia hasilnya, nama filenya.
Oh ya, untuk kan tadi nama direktorinya di pada download ini, nah jadi file itu sudah pindah ke direktori download, udah gitu teman-teman. Iya maksudnya ke copy ya teman-teman, sedikit ada kesalahpahaman saya. CD itu untuk memindahkan ke direktori utama, balik lagi kita ke direktori utama kita, lalu rm nama file txt lalu ls. Nah ini untuk menghapus file yang ada di direktori. Nah jika sudah, kita pindahkan direktori download ini. Oh ya, untuk teman-teman yang tidak tahu MV itu move ya. Move itu untuk memindahkan nama file ini bisa ke direktur utama. Nah, direktur utama tuh yang tadi saya awal tulis itu, saya ketik. Nah, kita pindahkan lagi ls. Udah, sepertinya saya hanya bisa sampai sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya di sini juga masih dalam pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.